Namanya Aruna Devi, seorang wanita berusia 37 tahun yang berdarah campuran Indonesia-India dari kakeknya. Warisan darah India itulah yang membuat penampilannya unik dan menawan, dengan mata besar yang dalam dan kulit kecoklatan yang memancarkan pesona eksotis. Aruna tinggal di sebuah perumahan mewah di Tangerang bersama dua putri cantiknya, Naya dan Kiran, yang masing-masing berusia 10 dan 8 tahun. Kehidupannya kini sebagai seorang janda yang mandiri dan sukses tak lepas dari perjuangan panjang yang ia lalui, baik sebagai seorang ibu maupun seorang pengusaha. Aruna mengelola berbagai properti warisan keluarganya yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, dari villa di Bali hingga apartemen di Surabaya. Semua dikelola dengan apik oleh Aruna yang memang memiliki ketertarikan di bidang properti. Namun, bisnis utama yang ia tekuni adalah ekspor hasil alam Indonesia, mulai dari rempah-rempah hingga kopi. Ia menjalin kerjasama dengan beberapa negara, terutama India dan Irlandia, untuk memperkenalkan kekayaan alam Nusantara ke mancanegara. Melalui usahanya ini, Aruna berhasil membawa perusahaannya menjadi salah satu pemain penting dalam pasar ekspor hasil alam Indonesia. Awal perjalanan hidup Aruna sebenarnya cukup sederhana. Setelah menyelesaikan pendidikan di universitas, ia bekerja di perusahaan eksportir sebagai staf biasa. Disinilah ia bertemu mantan suaminya, seorang pria yang memikat hatinya dengan kecerdasan dan ambisinya. Mereka menikah dan hidup bahagia pada awalnya. Selama beberapa tahun, Aruna menikmati perannya sebagai istri sekaligus ibu, mendampingi suaminya dalam membangun usaha. Namun, setelah hampir 10 tahun bersama, pernikahan mereka mulai retak akibat perbedaan pandangan dan ambisi yang makin mencolok. Perceraian menjadi jalan terakhir yang dipilih oleh keduanya. Setelah berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan tidak berhasil, Aruna merasa kehilangan dan terluka, tetapi ia sadar bahwa ia harus bangkit untuk kedua anak perempuannya dengan keteguhan hati. Ia mengambil alih bisnis keluarganya yang sempat terhenti selama pernikahannya. Ia pun melanjutkan kerjasama dengan beberapa mitra bisnis di India yang sudah lama dijalin oleh kakeknya, serta membuka pasar baru di Eropa, khususnya di Irlandia. Sejak mengambil alih bisnis tersebut, Aruna menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam mengelola perusahaan. Ia bukan hanya memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan kualitas produk hasil alam yang ia ekspor, seperti kopi luwak dan lada hitam. Aruna bahkan sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia untuk mencari langsung hasil alam terbaik yang akan diekspor. Baginya, bisnis ini bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga cara untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Meski sibuk dengan pekerjaannya, Aruna selalu meluangkan waktu untuk kedua putrinya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia memastikan Naya dan Kiran mendapatkan sarapan bergizi dan mengantar mereka ke sekolah. Meskipun memiliki pengasuh, Aruna tetap menjadi ibu yang hadir bagi anak-anaknya. Ia ingin mereka merasakan cinta dan perhatian seorang ibu, meskipun ia sering bepergian karena urusan bisnis. Kebersamaan dengan putrinya adalah sumber kekuatan terbesar Aruna dalam menghadapi setiap tantangan. Selain properti dan bisnis ekspor, Aruna juga memiliki minat besar dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan wanita, terutama ibu tunggal yang membutuhkan dukungan untuk bisa mandiri. Baginya, pengalaman hidup yang ia lalui sebagai janda memberikan dorongan besar untuk membantu sesama. Ia sering mengadakan pelatihan bisnis kecil-kecilan dan memberikan modal usaha bagi ibu-ibu yang ingin memulai usaha. Kedekatan Aruna dengan putrinya sangat terlihat saat mereka menghabiskan akhir pekan bersama.
Ia sering mengajak Naya dan Kiran mengunjungi perkebunan kopi atau kebun lada yang ia kelola di sana. Aruna mengajarkan anak-anaknya untuk mengenal lebih jauh kekayaan alam Indonesia dan mengajarkan mereka nilai-nilai kerja keras dan tanggung jawab. Baginya, penting bagi anak-anaknya untuk tumbuh mengenal akar budaya dan juga pentingnya menjaga alam. Meskipun Aruna menjalani kehidupan yang cukup sibuk, ia masih menyimpan keinginan untuk memiliki pasangan yang bisa mendampinginya. Namun, ia tidak lagi terburu-buru seperti dulu. Baginya, sosok pasangan haruslah seseorang yang bisa memahami dan mendukung mimpi-mimpinya. Seseorang yang mampu menerima kedua anaknya, serta dapat menjadi figur ayah yang baik bagi Naya dan Kiran. Meski terkadang ia merasa kesepian, Aruna merasa hidupnya lebih damai setelah perpisahannya. Kesuksesan Aruna dalam mengelola bisnis dan menjaga keluarganya menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Tak sedikit yang kagum dengan kekuatan dan keteguhannya dalam menjalani hidup sebagai seorang janda yang mandiri. Ia sering diminta menjadi pembicara dalam berbagai seminar tentang bisnis dan pemberdayaan perempuan. Dalam setiap kesempatan itu, ia selalu berbagi pengalaman dan nasihat yang jujur mengenai lika-liku hidup yang ia jalani. Seiring waktu, Aruna semakin menyadari bahwa perannya bukan hanya sebagai ibu dan pengusaha, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak perempuan lainnya. Ia ingin menunjukkan bahwa seorang wanita bisa menjadi kuat dan mandiri meski harus menjalani hidup sendirian. Ketika ia berdiri di depan para peserta seminar atau di depan anak-anaknya, ia merasa bangga karena bisa memberikan teladan yang baik. Aruna juga memiliki impian besar untuk memperluas usahanya dan membangun brand hasil alam Indonesia yang lebih dikenal di pasar internasional. Ia ingin nama Indonesia semakin harum di dunia berkat kekayaan alamnya. Setiap kali ia melihat produk-produk yang diekspor ke India dan Irlandia, ia merasakan kebanggaan yang luar biasa. Itu adalah hasil dari kerja kerasnya dan buah dari semua perjuangannya selama ini.